Pengalaman menariknya, kita terlibat dalam ekspedisi untuk mencari jamur morel dan berusaha untuk mengkultivasi dan mencari media artifisialnya, dan ternyata tidak gampang ya. Akhirnya yang menariknya kita mencoba untuk melakukan penanaman media di Gunung Rinjani. Tahun 2004 tentunya banyak hal yang baru kita temukan. Salah satunya kita menemukan beberapa jenis enzim yang memang secara karakter belum pernah ada sebelumnya. Ya, antara menarik dan tantangan ya. Kami banyak berdiskusi dengan mitra kolaborasi kami, misalnya terkait dengan santan gam. Santan gamnya itu adalah untuk pengeboran. Mereka ada spesifikasi tertentu. Nah, kami tertantang untuk bisa menghasilkan produk yang masuk ke standar API 13A itu yang sesuai untuk pengeboran. Nah, kebetulan kemarin itu kita ada teknologi terimplementasi di salah satu desa di pedalaman Ciawi. Kita kemarin itu ngenalin gimana bikin kombucha dari produk lokal sambil mengenalkan edible film. Itu tuh mereka lihat ibu-ibu yang antusias itu tuh bikin kita tuh semangat gitu. Cuma ya healing tipis-tipis sih kayaknya. Kegiatan riset saat ini mungkin salah satu yang merupakan highlight ya dari kegiatan kami selama ini adalah menjadi bagian dari pusat kolaborasi riset biofilm. Kontribusi utama yang kami berikan adalah terkait dari pencarian bahan baku obat baru dari mikroba yang sesuai dengan kepakaran anggota riset. Banyak dari penelitian kami itu ke arah metabolit ya, seperti fikosianin, karotenoid, biomasa mikroalganya sendiri, baik itu mengandung protein, karbohidrat ataupun lemak ya. Lemaknya itu adalah asam lemak tak jenuh. Riset unggulannya itu optimasi produksi untuk senyawa metabolit anti malaria yaitu borelidin. Jadi kami sudah melakukan scale up sampai dengan fermentor. Ongoing riset saat ini itu sudah ada produk suplemen protein yaitu dalam bentuk minuman yaitu myco powder yang memang ini sudah ada patennya dan insya Allah sedang proses lisensi. Ya, selama ini ada beberapa enzim dan sudah ada beberapa enzim yang sudah di skala pilotkan. Itu enzim selulase ada 3 macam, endoglukanase, exoglukanase, dan beta-glukanase untuk produksi bioetanol. Riset yaitu tentang multi-flavor. Kebetulan juga kegiatan ini sudah kami mulai sejak tahun lalu. Terkait dengan bioremediasi, di mana kami menemukan 2 formula. Formula ini digunakan untuk mengurai cemaran minyak di daerah pantai, sehingga nanti sedimen pantainya atau lokasi pantai yang tercemar minyak itu tetap bisa digunakan untuk proses rebuisasi atau penanaman mangrove. Untuk pengendalian penyakit layu fusarium di tanaman pisang, ini dari mulai kegiatan eksplorasi, kemudian pengembangan agen biokontrolnya, teknologi mutasi dengan sinar radiasi gamma, dan juga kami mempelajari keragaman atau diversity dari isolat fusarium, khususnya Phlox. Nah, kita juga punya kesempatan berkolaborasi dengan Amano Enzim, ya, salah satu produsen enzim terbesar di Jepang. Kalau untuk kolaborasi sendiri, kita ada proyek bersama dengan PT Pertamina terkait dengan konversi karbon dioksida menjadi biomasa mikroalga yang bernilai tambah. Kolaborasi dengan universitas, salah satunya dengan UB ya, atau dengan IPB. Bagaimana kalau dengan IPB kita banyak melakukan riset-riset dasar pemanfaatan aplikasi enzim dan mikroba untuk lingkungan. Jadi kami untuk perusahaan besar misalnya ada Great Giant Pineapple atau GGP, mungkin pernah dengar Sunpride, itu salah satu produk dari mereka. Kemudian kita juga ada dengan Elindo ya, dan juga kami seperti kolaborasi lain dengan City Flower dan juga masyarakat singkong Indonesia, dan sekarang juga sedang dibina dengan pupuk Alkim. Saat ini berkolaborasi dengan Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP) dari CSIRO Australia. Jadi kami melakukan surveillance potensial zoonotic disease dari satwa liar di Indonesia dan juga dari sampel-sampel lingkungan. Jadi tantangannya adalah
dalam riset kita sama-sama paham ya, banyak kemungkinan-kemungkinan. Jadi dari satu biomarker kemudian kita coba membuat beberapa desain, seringkali adalah kecocokan dalam hal mendeteksinya. Ya tentu banyak tantangan ya, kita tidak mudah ya untuk mencari mitra. Tantangan pasti ada ya, kita so far kita bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada di selama kegiatan riset itu. Kendalanya mungkin skill ke arah pengujian-pengujian lebih lanjut terkait keamanan produk enzim yang nanti bisa diaplikasikan kesehatan ataupun skincare masih harus terus digali lebih lanjut, dikembangkan karena masih minim ya terkait itu. Kendala riset di lapangan, seandainya kita ke Taman Nasional itu kita izin dulu ke Taman Nasional, kita membawa sampel juga kita harus izin dari Taman Nasional dan juga dari karantina. Tantangannya adalah bahwa dengan riset mikroba ini yang di tahun pengujian di tahun pertama kami hasilnya di beberapa lokasi masih tidak seragam, sehingga kedepannya kami ingin memperbaiki bagaimana produk yang dihasilkan itu dapat lebih stabil, lebih kuat aktivitasnya. Kami disadarkan bahwa ada perbedaan mindset ya antara kami periset dengan industri ya. Periset saya kira lebih fokus pada bagaimana menghasilkan hasil-hasil riset ya yang bagus, sementara ternyata kalau industri itu dia lebih menginginkan produk apa saja yang berpotensi yang bisa dikomersialkan. Ya, tantangan utama kolaborasi dengan industri itu ya selama ini karena sebetulnya enzim kita itu udah banyak dan dari lokal kan, dan unggul secara aktivitas, secara pengujian sebetulnya bisa kompetitif dengan enzim impor. Ini semoga kita bisa mendapatkan mitra industri dan enzim kita benar-benar bisa diaplikasikan untuk ke industri atau ke UMKM gitu. Tantangannya pasti kita harus yakin ya bahwa apakah produk kita ini benar-benar bisa membantu masyarakat di lapangan. Tantangannya juga fasilitas yang tidak di satu tempat, jadi kami harus berpindah-pindah untuk melakukan riset ini, jadi mobilitas sangat tinggi. RMT ini cukup superior ya kalau menurut saya. Ketika awal sih memang ya, kaget ya, ternyata sangat cepat gitu ya, dan kita juga harus juga cepat mengikuti dan beradaptasi gitu. PRMT tadinya terus terang ya ketika bergabung di 2022 tuh ngeri-ngeri sedap karena performanya luar biasa. Saya ada ketakutan secara pribadi untuk tidak bisa catching up. Tapi alhamdulillah banyak teman-teman ya seperti dari PME, Pak Kapus sendiri juga terbuka gitu untuk membantu. Di PRMD itu kami diberi kebebasan untuk beride ya, untuk memiliki ide riset dan kerjasama dengan siapa saja. Dan itu cukup memberi ruang bagi kami untuk bisa mengembangkan ide riset yang variatif. Sejauh ini sangat mewadahi ya, jadi sangat mensupport kegiatan-kegiatan enzim, jadi rumah program juga sangat mensupport kegiatan enzim dari pusat riset, ya, kegiatan-kegiatan bentuknya fokus riset juga sangat. Kita terdiri dari kurang lebih 170 peneliti dan dulu ada teknisi, namun sekarang mulai tahun ini sudah berpindah ke direktorat yang lain. Jadi dari 170 peneliti ada kurang lebih 25 kelompok riset yang saya rasa sependek pengalaman kami berinteraksi sangat kompak gitu ya. Ya kalau opininya sudah sangat bagus sekali ya, manajerial ataupun manajemen yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Di tahun 2024 ini kami Pusat Riset Mikrobiologi Terapan itu mendapatkan 7 PK, yaitu perjanjian kinerja. Yang pertama itu publikasi global, di mana kami ditargetkan tahun ini capai 152 capaiannya. Kemudian untuk paten atau KI kami mencapai 145 paten terdaftar, terkabulkan lisensi dan juga hak cipta, di mana kami cukup
signifikan kenaikannya. Tahun lalu kami mencapai sekitar 80 dan tahun ini 145 KI. Kemudian kami juga mendapatkan target berupa postdoc atau VR, di mana kami tahun ini memperoleh 30 postdoc atau VR. Ini melalui manajemen talenta BRIN. Jadi kami disupport full oleh BRIN melalui talenta itu sekitar 30 postdoc dan VR. Kemudian kami juga ditargetkan untuk memperoleh pendanaan eksternal, di mana kami juga memenuhi itu 230% dari yang ditargetkan. Kami sudah mencapai sekitar 15 miliar angkanya yang kami peroleh dari dana eksternal. Kemudian kami juga ditargetkan teknologi terimplementasi atau pengalaman teknologi. Kami berhasil ada 50 teknologi yang berhasil diimplementasikan untuk tahun 2024 ini. Dan juga selain itu juga untuk SDM S3 kami juga push para periset di mikrobioterapeutan untuk lanjut studi baik S2 maupun S3. Kami juga melakukan rekrutmen dari postdoc menjadi ASN untuk meningkatkan rasio SDM S3 yang ada di pusat riset mikrobiologi terapan. Dan selanjutnya yaitu pusat kolaborasi riset ini juga kami melakukan kolaborasi dengan kampus untuk me-apply ya, salah satu skema yang ada di BRIN juga melalui Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, yaitu pusat kolaborasi riset, di mana kami di mikrobioterapeutan sampai dengan tahun ini kami memperoleh 6 PKR. Jadi mungkin di BRIN ini cukup yang paling tinggi 6 PKR. Semoga pusat kolaborasi riset ini nantinya bisa mengakselerasi atau mensupport luaran-luaran terutama di publikasi global. Slogannya tidak hanya PMT bisa, tapi bisa dimulai dengan PRMT bisa lebih humanis. Artinya apa ya? Ya kerja kelasnya lebih kerasa lah ya, kerja kelas atau kerja capek kali ya. Oke, tapi kita bisa menikmati hasilnya sama-sama ya, capaian-capaian publikasi, paten, kemudian promosi, diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman PM ini luar biasa. Karena itu apresiasi lah untuk PMT dan timnya ya atas kerja kerasnya yang selama ini sudah ada. Saya kira mungkin dalam kami sebagai pengembang teknologi enzim yang sekarang, di mana enzim ini hampir sebagian besar ya, hampir 100% itu dipenuhi oleh enzim impor ya, 100%. Padahal kan Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup luas, yang cukup banyak gitu kan. Seharusnya bisa ya memproduksi enzim ini menggunakan sumber daya alam yang ada di negara kita. Ya, menurut saya masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, misalnya dalam hal kualitas paten misalnya, itu sebisa mungkin yang benar-benar menjawab masalah masyarakat atau masalah yang ada di industri gitu. Jadi tidak hanya dalam skala kecil saja, tapi memang benar dibutuhkan gitu juga. Harapannya di tahun 2025 ini semakin banyak produk-produk yang bisa kita aplikasikan untuk industri, dan juga antara kelompok risetnya semakin solid dan semakin banyak kolaborasi yang terjadi di antara kelompok riset, sehingga produk-produknya bisa saling bersinergi dan saling mendukung untuk aplikasi di industri. Harapannya setiap riset yang ada di PRMT lebih mengedepankan kepentingan dari masyarakat, kepentingan dan kebutuhan masyarakat daripada kepentingan dan ego masing-masing. Untuk semua aktif dalam kegiatan-kegiatan riset baik internal maupun eksternal, memperbanyak lagi kolaborasi dengan eksternal, selain dengan pusat-pusat riset di luar PRMT dengan perguruan tinggi, kemudian terutama dengan dunia industri. Untuk PRMT sukses. PRMT istimewa. PRMT
estetik. PRMT bisa lebih humanis. Hebat. Makin istimewa, ye. RMT, yes. PRMT, jos.